Mari kita mengenal lebih dalam Suzuki R3 generasi kedua tahun 2018 hingga 2026. Mulai dari varian dan spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, konsumsi BBM hingga pajak tahunannya. Indonesia adalah negara pertama yang memperkenalkan all-new Suzuki R3 ke dunia pada April 2018, mengalahkan India yang dinaungi Maruti Suzuki yang baru merilisnya beberapa bulan setelahnya. Ini membuktikan betapa pentingnya pasar low MPV Indonesia buat Suzuki. Selain itu, sasisnya menggunakan platform baru berupa hardtech dengan pola struktur yang lebih halus melengkung untuk memberikan keamanan lebih saat mengalami benturan dan menambahkan kekakuan sasis yang mengurangi gejala body roll, serta membuat bobot mobil menjadi lebih ringan 6 kg walaupun secara dimensi lebih besar jika dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga membuat kabin menjadi lebih luas namun respon akselerasinya menjadi lebih baik. Di tengah gempuran pasar LMPV dengan pilihan yang bervariasi, Suzuki R3 bisa menjadi pilihan utama bagi kalian yang ingin mencari LMPV dengan feel dan handling yang mendekati sedan. Karena ground clearance yang rendah serta suspensi yang lebih keras, dan tentunya ada beberapa fitur yang hanya dimiliki R3, yang membuatnya memiliki value yang lebih baik untuk beberapa aspek nanti kita akan bahas. Dari sektor mesin, mesinnya lebih besar dari R3 sebelumnya yang berkapasitas 1400 cc, yang dimana sekarang 1500 cc 4 silinder, dan kode mesin yang sama juga digunakan oleh XL7, Jimny, dan Fronx. Mesin ini melontarkan tenaga 104,7 PS dengan torsi 138 Nm, dan seluruh varian kecuali GA mendapatkan pilihan transmisi otomatis 4 percepatan torque converter dan manual 5 percepatan dengan penggerak front wheel drive. Satu-satunya LMPV di kelasnya yang masih menggunakan matic konvensional. Lalu untuk sistem keamanan sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan 2 airbag untuk semua varian. Sekarang kita bahas variannya secara detail. Pada awal peluncuran tersedia 3 varian, GA untuk varian terendah, kemudian di atasnya ada GL, serta GX untuk varian termewahnya. Untuk GX, ada pilihan antara ESP atau non-ESP. ESP adalah singkatan dari Electronic Stability Program, merupakan Vehicle Stability Control untuk Suzuki yang dimana sudah dilengkapi Hill Hold Control untuk varian Matic-nya. Untuk varian GA, dari sisi eksterior, lampu depannya menggunakan proyektor halogen dengan lampu jauh dan sein yang masih halogen. Hingga sekarang pun varian tertinggi headlampnya masih sama. Lalu grillnya berwarna hitam dan belum dilengkapi fog lamp. Untuk kap mesin masih standar, belum menggunakan hidrolik dan belum ada peredam. Lalu di atap bagian depan masih menggunakan antena model pole panjang. Kemudian di sisi samping, pilar B-nya itu sewarna body, spion berwarna black gloss, dan sein berada di fender. Serta velgnya masih menggunakan kaleng dengan ukuran 15 inci, rem depan sudah cakram, dan tentunya rem belakang masih tromol. Kemudian di bagian belakang, di kaca sudah ada wiper, lampu seja dan rem masih bohlam halogen, serta lubang kunci, karena membuka dan mengunci pintu bagasi masih terpisah dengan modul central lock. Namun kamera mundur, defogger, dan sensor parkir belum ada. Ban serep ada di kolong dan ukurannya full size. Kemudian untuk kunci belum ada remote, jadi untuk mengunci mobil masih manual melalui lubang kunci pada handle pintu, namun sudah dilengkapi dengan immobilizer. Masuk ke bagian interior, warnanya didominasi dengan beige dikombinasikan dengan aksen dark grey pada door trim depan dan dashboard. Untuk jok depan, warnanya full beige dengan tekstur fabric yang sedikit lebih kasar dibandingkan tipe teratasnya. Jok pengemudi pengaturannya tentu manual, namun belum ada heat adjuster. Pada bagian door trim, semuanya masih berbahan hard plastik. Dan sudah dilengkapi dengan power window auto up dan down untuk jendela pengemudi, power door lock dan window lock, namun tidak ada pengaturan untuk spion. Pada bagian dashboard, ada laci untuk penyimpanan koin, dan atasnya ada panel tombol tapi masih dummy semua. Lalu untuk isi AC bisa dibuka tutup dengan aksen chrome untuk pengaturan arah semburan AC. Kemudian untuk instrumen cluster sampai tipe teratas untungnya sama. Sudah ada tachometer dan speedometer analog yang jarumnya menunjuk ke bawah memberikan kesan sporty. Untuk MID sudah layar LCD monokrom yang bisa menampilkan berbagai informasi kendaraan seperti konsumsi BBM, jam digital, fuel gauge, serta melalui stick sebelah kanan jika ditekan lama akan muncul beberapa opsi pengaturan seperti jam, door lock, lampu kabin, dan lainnya. Setir masih berbahan plastik poliuretan tanpa ada tombol apapun. Dan pengaturan setirnya hanya tilt. Bagusnya, setirnya ini sudah berupa flat bottom sehingga memberikan kesan sporty dan premium. Selain itu, setirnya juga sudah dilengkapi dengan electronic power steering, kemudian saklar wiper sudah intermittent dan belum variabel, serta saklar headlamp tentunya belum terintegrasi dengan fog lamp. Kemudian pada dashboardnya, tentunya bahannya masih hard plastik semua namun boot quality-nya cukup solid. Untuk GA, bagian head unit hanya ada tempat penyimpanan terbuka karena masih audioless. Lalu di bawahnya ada pengaturan AC yang sangat sederhana dengan knob putar tanpa ada pengaturan untuk hembusan AC ke kaca depan, serta bawahnya ada knob untuk open close air. Kemudian ada power outlet 12 volt, kompartemen penyimpanan, dan 2 cup holder. Belakang cup holder tentunya ada tuas transmisi, tapi hanya tersedia manual untuk varian GA. Rem tangan tentunya masih mekanikal, namun sayangnya belum ada konsol box maupun armrest di konsol tengah. Hanya ada slot penyimpanan kecil. Kemudian di bagian penumpang, kisi AC-nya didesain seakan menyatu dengan dashboardnya. Lalu ada glove box yang belum soft opening.
Untuk seatbelt belum ada heat adjuster, handle grip masih fix untuk baris pertama dan kedua, kemudian sun visor masih sederhana, tidak ada vanity mirror, dan lampu di kanan maupun di kiri. Lampu baca depan masih halogen, dan spion tengah ini belum Day Night View hingga varian tertingginya. Pada baris kedua, door trimnya tidak ada aksen warna lain jadi terlihat polosan. Seat back pocket juga tidak tersedia pada belakang kedua jok baris pertama. Di plafon cuma ada lampu kabin halogen, dan belum ada AC double blower. Untuk kaca jendela di baris kedua termasuk panjang dan luas sehingga menghasilkan pencahayaan yang baik di ruang kabin, serta membuat kabin terasa lega. Jok baris kedua ini nyaman karena cukup panjang sehingga mampu menyangga paha dengan baik serta legroomnya cukup lega, ditambah tunneling tengah yang tidak menonjol. Pengaturan jok baris kedua bisa sliding maju dan mundur, dan bisa cukup jauh. Sudut reclining juga bisa diatur, dan akses untuk baris ketiga juga mudah. Tinggal menarik tuas pada bahu jok, dan mendorong jok baris keduanya. Joknya sudah ada ISOFIX, dan pelipatannya bisa 40-60. Namun headrest bagian penumpang tengah belum ada, serta belum ada armrest hingga varian tertinggi. Cuma nanti di improvement tahun 2020 akan muncul kembali. Pada baris ketiga, di sini R3 memiliki keunggulan dibandingkan LMPV di kelasnya. Posisi duduknya termasuk sangat proper dan nyaman, karena posisi joknya tinggi sehingga bisa mendapatkan sudut duduk paha yang sama dengan baris kedua. Bahkan ketika posisi recliningnya diatur, posisi duduknya juga berubah jadi mudah mendapatkan posisi duduk nyaman di baris ketiga. Untuk headroom memang tidak terlalu lega, namun headrestnya menopang kepala dengan baik serta masih ada ruang gerak untuk sepatu. Seatbelt 3 titik tetap tersedia, namun tidak ada handle grip pada baris ketiga. Kemudian di setiap sisi panel samping sudah disediakan satu cup holder. Untuk bagasi, terlihat ada ruang penyimpanan tambahan, namun di tipe teratas bakal ada top covernya. Sisi kiri bagasi tidak ada apa-apa, sedangkan di sisi kanan jadi tempat penyimpanan toolkit. Jok baris ketiga pelipatannya mudah hanya dengan menarik tuas pada bagian bahu jok, sedangkan untuk melipat jok baris kedua bisa dengan menarik tuas pada sisi samping jok, sehingga jadi rata dengan baris ketiga walaupun posisinya miring. Lalu naik ke varian GL, kuncinya masih model kunci putar konvensional, namun sudah ada remote alarm. Dari sisi depan perbedaannya hanya pada grill dengan finishing chrome. Dari sisi samping, velgnya sudah berupa alloy dengan ukuran 15 inci, pilar B-nya di blackout dove, serta spionnya jadi sewarna body. Dari sisi belakang, bedanya hanya garnish chrome di atas plat nomor serta tambahan 2 sensor parkir. Dari sisi bagasi, ada tambahan top cover bagasi sehingga lantai bagasinya menjadi lebih rapi. Lanjut ke interiornya, pada panel kontrol sisi pintu ada tambahan tombol untuk pengaturan kaca spion secara elektrik. Lalu pada dashboard switch cluster, ada tambahan tombol untuk pengaturan sensor parkir. Untuk setirnya, sebenarnya secara bahan dan tampilan masih sama, bedanya sudah ada Bluetooth teleponi yang sudah tersambung dengan head unitnya. Head unitnya terlihat modern dengan model floating walaupun masih berupa double din non-touchscreen dengan LCD monochrome. Tapi pengoperasian head unitnya sudah melalui tombol kapasitif yang ada di sekeliling head unit, jadi terasa mewah. Head unit ini sudah mendukung Bluetooth, USB, dan AUX yang bisa dikoneksikan dengan gadget kalian melalui slot yang ada di bawah pengaturan AC. Untuk GL, sudah tersedia transmisi matic serta di konsol tengah terdapat satu slot untuk power outlet 12 volt. Kemudian untuk varian GL ke atas, motif joknya dual tone kombinasi warna beige dengan sentuhan dark brown pada sayap dudukan paha dan sandaran. Serta bahan fabriknya lebih halus daripada varian GA. Varian GL sudah mendapatkan vanity mirror pada sun visor kiri, dan pada konsol lampu baca ada kisi-kisi kiri kanan untuk mikrofon Bluetooth hands-free. Untuk baris kedua, hanya berbeda pada adanya seat back pocket, tapi cuma ada di belakang jok depan bagian penumpang. Dan sudah tersedia AC double blower. Naik lagi ke varian GX, dari depan langsung terlihat bedanya dengan adanya fog lamp, dan pada kap mesin sudah dilengkapi dengan peredam. Dari sisi samping, perbedaannya terletak pada sen yang sudah ada di spion, dan handle pintu sudah chrome, dan dilengkapi dengan tombol keyless entry sehingga kuncinya sudah berupa remote keyless. Dari sisi belakang, hanya berbeda dari sisi lampu senja dan remnya, di mana lampu senjanya berupa LED light guide, dan lampu rem LED dots. Kamera mundur hingga GX belum ada. Pada interiornya, suasananya lebih elegan dengan tambahan aksen wood panel yang memanjang dari door trim kiri, dashboard, hingga door trim kanan, serta pada bagian bawah lingkar setir. Lalu setiap armrest pada door trim pintu sudah dilapisi dengan bahan fabrik. Panel kontrol pada sisi pintu pengemudi sudah ada tambahan tombol untuk retract spion. Khusus untuk varian ESP, sudah dilengkapi tombol Vehicle Stability Control, dan untuk transmisi matic sudah disertai dengan Hill Hold Control. Lalu untuk GX sudah ada tombol Start Stop Engine. Setirnya juga jadi salah satu keistimewaan utama R3, di mana lingkar setirnya dibalut kulit dengan bahan yang lembut dan enak digenggam. Bagian kiri setir sudah disediakan audio steering switch, lalu untuk saklar headlamp sudah terintegrasi dengan fog lamp. Head unit untuk GX memang sudah full touchscreen 6,8 inci, tapi secara desain mungkin terasa kurang clean karena bezel sekitarnya terlalu tebal dan menonjol, dan lebih terlihat aftermarket ketimbang varian GL. Namun sudah ada tambahan fitur web link untuk mirroring smartphone kalian ke head unit serta konektivitas iPod. Lalu spesialnya lagi, ada pada cup holder ini di mana terdapat ventilasi AC yang bermanfaat untuk mendinginkan minuman kalian. Untuk tuas transmisi ada perbedaannya hanya pada manualnya saja. Knop transmisinya berwarna hitam jadi tidak polosan seperti varian bawahnya.
Selain itu, sisanya masih sama. Perbedaan lainnya hanya pada baris kedua, di mana seat back pocket sekarang tersedia di belakang jok baris pertama pengemudi maupun penumpang. Tidak lama kemudian, tahun 2019, R3 diberikan improvement dan hadir varian Suzuki Sport untuk varian di atasnya GX. Namun fitur ESP di GX jadi tidak ada dan hanya ada di varian Suzuki Sport. Untuk semua varian, handle grip pada kabin baris pertama dan kedua sudah foldable, dan baris ketiga disediakan handle grip yang fix. Untuk varian GL, ada penambahan fog lamp. Lalu pada varian GX ada beberapa perubahan, seperti velg yang sudah dual tone walau tetap 15 inci, kaca belakang defogger, head unit yang ini bezelnya jadi black gloss dan rata, serta perubahan signifikan ada pada AC-nya, di mana sudah digital, bahkan sudah ada auto climate control dan heater. Bisa dibilang pengaturan AC-nya paling lengkap di kelasnya. Untuk varian tertingginya Suzuki Sport, perbedaan dari sisi eksterior terlihat dari tambahan spoiler dan aero kit di sekitar mobil dengan emblem Suzuki Sport di beberapa bagian, grill bermotif honeycomb hitam, serta lampu DRL di atas fog lamp. Dari sisi interior, door trim, dashboard, setir, serta jok menjadi full hitam tentunya masih dengan aksen wood panel di baris pertama, pilar dan plafon masih sama dengan GX berwarna beige. Kemudian pada dashboard switch control, ada tambahan tombol untuk mematikan dan menyalakan DRL, walaupun terkesan aftermarket dan DRL ini tidak terintegrasi dengan headlamp-nya. Jadi walau headlamp sudah nyala lampu saja dan lampu utamanya, DRL-nya tidak meredup dan cukup silau buat pengendara lain. Lalu Suzuki Sport ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur, walau guideline-nya masih statis. Kemudian pada tahun 2020 ada improvement lagi, di mana perubahannya itu dari varian GL. Varian GL kini sudah dilengkapi dengan AC digital, tapi memang pengaturannya tidak selengkap yang GX. Tapi setidaknya sudah ada pengaturan untuk front mode. Lalu mulai dari varian GL, jok baris kedua jadi ada armrest-nya. Untuk varian GX, perbedaannya paling mencolok terletak pada kombinasi warna interior yang kini mengikuti varian Suzuki Sport, menjadi dominan hitam. Layar head unit juga menjadi lebih besar 8 inci yang terlihat lebih terintegrasi dengan tombol kapasitif di sisi kanan dan fitur easy connection untuk mirroring smartphone. Untuk varian Suzuki Sport, perubahannya cuma mencakup apa yang ada pada GL dan GX. Pada tahun 2021, ada tambahan varian yang limited edition berupa Suzuki Sport FF atau Finest Form. Varian ini hanya tersedia terbatas 125 unit masing-masing untuk transmisi manual dan matic, jadi total ada 250 unit. Dari eksterior langsung terlihat bedanya dari Suzuki Sport biasa dengan warna bodi dan atap dual tone putih dan hitam. Ubahan visual lainnya adalah front diffuser depan dengan aksen merah, spion warna hitam dengan red decal, side body black decal, side under spoiler beraksen merah, garnish pintu bagasi warna merah, serta rear diffuser hitam beraksen merah. Di bagian belakang juga ada dua kamera, satu untuk kamera mundur dan satu lagi untuk fitur Smart E-Mirror. Visual pada Smart E-Mirror ini ditampilkan pada spion tengah sehingga bisa melihat bagian belakang mobil, serta kamera terintegrasi pada belakang spion tengah untuk melihat tampilan depan mobil. Selain itu, Smart E-Mirror ini bisa berfungsi sebagai dashcam juga, dan bisa dimatikan jika tidak diperlukan. Dari sisi interior, joknya sudah dilapisi dengan kulit sintetis dengan jahitan berwarna merah untuk memperkuat kesan sporty. Lalu di tahun 2022 baru ada facelift yang cukup major, di mana seluruh varian mendapatkan penyegaran. Dari varian GA, dari sisi eksterior hanya grill depan motifnya berbeda dan antenanya menjadi short pole. Kemudian interiornya sekarang menjadi kombinasi hitam dengan pilar dan plafon berwarna abu-abu muda. Namun secara fitur tidak ada yang berubah. Untuk varian GL, head unitnya jadi sama dengan varian GX sehingga di setir bagian kanan sudah ada tambahan audio steering switch. Di sini grillnya yang dilapisi chrome baru lebih terlihat motifnya berbeda. Varian GX ke atas baru ubahannya signifikan. Mulai dari varian GX, mesinnya dilengkapi dengan teknologi mild hybrid yang diberi nama Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS. Ada dua komponen pada SHVS ini. Pertama, ada Integrated Starter Generator atau ISG yang berfungsi ganda sebagai generator untuk menyimpan listrik saat deselerasi, sekaligus motor listrik untuk memberikan dorongan tenaga serta menjadi sistem starter mesin untuk fitur idling stop system. ISG ini menggantikan komponen alternator dan motor starter pada mobil biasa. Komponen kedua adalah baterai lithium-ion 6 Ah 12 volt untuk menyimpan energi listrik hasil dari ISG. Baterai ini disimpan di bawah jok penumpang depan sehingga aman dari guncangan dan genangan air. Selain itu, akinya juga berbeda yang memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan aki biasa, karena fitur idling stop systemnya akan membuat mesin sering mati dan menyala lagi saat kemacetan. Sistem SHVS ini tujuan utamanya untuk mengurangi beban kerja mesin melalui daya listrik yang disalurkan dari baterai lithium-ion melalui ISG, jadi akselerasi awal lebih ringan, serta membuat proses start-stop engine ketika kemacetan lebih halus, serta membantu menyuplai listrik untuk AC, head unit, dan panel instrumen. Selain tambahan teknologi mild hybrid ini, ada beberapa ubahan juga pada varian GX dan Suzuki Sport. Dari varian GX, remote keyless-nya ada aksen biru pada bagian yang ada logo Suzuki-nya, dan spionnya sudah auto-folding ketika dikunci. Kemudian fitur ESP kembali hadir pada varian GX. Ditambah ada fitur idling stop yang bisa dimati-nyalakan dari dashboard switch control. Wood panelnya kini berwarna lebih gelap dan pada setir sebelah kanan ada tombol untuk cruise control.
Panel instrumen juga baru untuk R3 Hybrid, di mana tachometer dan speedometer background-nya biru. Serta di tengah ada layar MID yang sudah TFT full color dan bisa berfungsi untuk menampilkan energy flow indicator, jadi terlihat futuristik. Saklar headlamp kini sudah auto dan juga sudah disertai dengan guide me light, jadi lampu akan menyala beberapa lama ketika mesin dimatikan atau ketika mobil di-unlock sehingga memudahkan kita bernavigasi di sekitar mobil ketika di tempat gelap. Kamera mundur masih belum tersedia untuk GX, hanya untuk varian Suzuki Sport. Naik ke varian Suzuki Sport, dari sisi eksteriornya perbedaannya hanya pada model velgnya saja dibandingkan dengan pre-facelift-nya, namun ukurannya tetap 15 inci. Untuk interiornya, perbedaannya dengan GX yang paling terlihat adalah aksen wood panel yang berubah menjadi aksen carbon fiber. Dan di lingkar setir bagian bawah dilapisi aksen dark silver. Kemudian lingkar setir dan joknya sudah diberikan sentuhan jahitan merah. Lalu pada tahun 2024, varian Suzuki Sport digantikan dengan varian Cruise di mana perbedaan utamanya terlihat pada kombinasi warna two-tone hitam dan putih pada atap dan bodinya. Lalu dikelilingin dengan aksen hitam sepanjang bumper depan, samping bodi hingga bumper belakang. Kapasitas baterai hybrid juga meningkat dari awalnya 6 Ah 12 volt menjadi 10 Ah 12 volt. Sekarang kita bahas kelebihannya. Pertama, visibilitas untuk pengemudi dan penumpangnya sangat luas. Bahkan jendela baris kedua dan ketiga terhitung besar, sehingga memberikan pencahayaan yang baik di kabin dan mengurangi efek klaustrofobik pada penumpang bahkan di baris ketiga. Kedua, platform hardtech beserta perancangan suspensi dengan kombinasi empuk di depan dan keras di belakang, ditambah ground clearance terendah di kelasnya, membuat pengendaliannya paling stabil bahkan di kecepatan hingga 140 km per jam. Ditambah dengan ESP, bermanuver dengan R3 merupakan yang teraman di kelasnya. Ketiga, walaupun kesenyapan kabinnya tidak sebaik generasi sebelumnya, peredaman suara mesin tetap bagus, di mana putaran mesin di sekitar 2500 rpm masih senyap, road noise cukup minim, serta peredaman getaran kabinnya termasuk baik. Keempat, karakter mesin dari kecepatan rendah hingga tinggi masih konstan terisi terus dan tidak kehilangan tenaga, didukung perpindahan gigi yang halus walaupun masih menggunakan matic konvensional, dan bisa mencapai top speed di sekitar 170 km per jam. Selain itu, kurva torsi mulai terisi dari putaran bawah hingga menengah, sehingga buat overtake dalam kota enak dan aman untuk tanjakan dengan penumpang belakang terisi. Kelima, satu-satunya LMPV yang masih mempertahankan transmisi matic konvensional torque converter, yang dimana kompetitor lainnya sudah menggunakan CVT, sehingga secara sisi durabilitas dan perawatan mendapatkan poin plus. Lalu untuk kekurangannya, pertama, kompartemen penyimpanannya serta tempat untuk colokan listrik termasuk kurang di kelasnya, mengingat konsol box dan tempat pengecasan untuk baris ketiga tidak ada. Kedua, sun visor dan spion tengah termasuk sangat sederhana dan materialnya terasa tipis. Ketiga, jika kalian mencari kualitas audio yang baik di mobil ini bukan pilihan yang tepat, karena tweeternya absen sehingga suara frekuensi tinggi terasa teredam. Keempat, ground clearance yang rendah memang memberikan keunggulan pada pengendalian, namun membuat kolong mobil ini rentan gasruk, dan suspensi belakang yang keras jika tidak diisi penumpang akan memberikan ketidaknyamanan saat melewati jalan rusak atau berlubang. Kelima, jika dibandingkan kompetitornya, desain mobil dan beberapa fitur pada mobil ini cukup terasa tertinggal. Mengingat beberapa kali penyegaran, tidak ada ubahan signifikan pada eksterior, dan lampu depan masih full halogen, serta rem tangan masih mekanikal. Untuk konsumsi BBM-nya, bisa dilihat bahwa di dalam kota, varian hybrid lebih irit sekitar 17% daripada non-hybrid, dikarenakan adanya idling stop system, serta bantuan daya listrik untuk mengurangi beban kerja mesin. Namun pada rute tol jika lancar, yang hybrid bisa lebih boros karena kecepatan konstan tidak melibatkan sistem hybrid bekerja, sedangkan bobot mobil lebih berat, walaupun cuma lebih berat sekitar 20 kg. Untuk pajak tahunan berada di kisaran 2,3 juta hingga 4,7 juta rupiah tergantung tahun, varian, dan daerahnya. Semoga informasi yang disampaikan bisa membantu kalian bagi yang hanya sekedar ingin tahu maupun yang berencana meminang mobil ini. Silahkan tulis pendapat kalian mengenai mobil ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia otomotif.